Nah, buat kamu yang sering pusing mau mencari ide konten untuk postingan, hari ini aku mau sharing tips bagaimana kamu bisa menggunakan ChatGPT untuk membuat konten jauh lebih cepat dan jauh lebih mudah. Pasti pernah dong dengar apa itu ChatGPT. Anggap ChatGPT itu sebagai sebuah chatbot yang sangat pintar. Dia bisa menjadi personal assistant kamu untuk menjawab pertanyaan apapun. Nah, mengapa chatbot ini, AI ini bisa sepintar itu? Karena ChatGPT itu telah dilatih dengan banyak teks dari awal internet ada sampai tahun 2021. Jadi bayangkan seberapa banyak data yang sudah dipelajari oleh AI ini. Sehingga ketika kamu memberikan dia pertanyaan, dia bisa mencari semua data itu dan meringkasnya untuk menjawab pertanyaan kamu. Kalau kita lihat kepanjangan ChatGPT, G itu adalah generative. Nah, artinya ChatGPT bisa mengenerate atau menghasilkan respon atas pertanyaan kamu. Hampir apapun itu. Mari sekarang kita lihat apa yang bisa ChatGPT bantu kita untuk membuat konten. Nah, di video ini aku mau sharing 7 tips yang bisa kamu gunakan untuk meng-create konten Instagram menggunakan ChatGPT. Yang pertama, kita berikan topik yang spesifik ke ChatGPT ini. Oke, kalau aku klik new chat dan aku ketikkan nih, write an Instagram post about the benefits of meditation for mental health. Oke, ini salah ketik, but I think ChatGPT pinter ya untuk bisa membaca kesalahan ini. Jadi ini dia memberikan kita konten nih, bagaimana apa benefit dari meditasi untuk kesehatan mental. Coba kita lihat ya, dia tahu kita mau buat postingan untuk Instagram, dan Instagram kita sering lihat mereka banyak memakai emoji. Jadi ChatGPT ini juga memberikan kita emojinya. Tips yang kedua, kamu bisa mentranslate ini menjadi bahasa Indonesia. Coba kita lanjut ya, kita ketikkan translate to Indonesian. Sebenarnya kamu juga bisa masukin perintah berupa bahasa Indonesia, cuma aku pribadi lebih prefer memasukkan bahasa Inggris karena setahu aku ChatGPT itu 60% sampai 80% itu di-train dengan teks berbahasa Inggris, which I think artinya ChatGPT ini harusnya lebih pintar merespon pertanyaan dalam bahasa Inggris. Tapi aku kadang mencoba memberikan perintah dengan bahasa Indonesia, kamu juga bisa tes ya. Oke, jadi inilah hasil translationnya. Dia bakal memberikan kita hashtag yang bisa kita gunakan. Oke, nah tips yang ketiga adalah kamu bisa meminta ChatGPT untuk membuatkan list ide-ide topik yang bisa kamu buat. Misalnya ya, kalau aku ketikkan write 5 tips for beginner who wants to start meditating. Oke, maka ChatGPT akan menghasilkan 5 tips yang bisa kita gunakan nih sebagai konten. Nah, setelah aku punya 5 tips ini, berikutnya aku mau minta ChatGPT untuk membuatnya menjadi bentuk carousel. Karena menurut aku, kalau kita mau sharing tips ataupun konten yang panjang di Instagram, carousel adalah format yang sangat bagus ya untuk reach audience. Jadi aku mau minta ChatGPT untuk reformat the 5 tips into carousel post. Nah, sekarang kita udah punya konten nih untuk tiap-tiap slide. Jadi sekarang kita udah punya berapa slide nih? Slide 1, 2, 3, sampai 7. Jadi ChatGPT menghasilkan bagian intro, kemudian bagian kontennya, tipsnya ya. Ada 5 tips ya. Kemudian ini ada kesimpulannya di bagian slide terakhir. Oke, berikutnya kita mau memindahkan konten ini ke dalam Canva. Aku copy paste dulu ini. Oke, kita coba buka Canva dan kita pilih template untuk carousel. Kita coba pakai ini ya, customize this template. Nah, kemudian aku mau pindahin tadi tips yang sudah kita punya ke dalam sini. Ini aku copy paste ke sini. 5 tips to help you get started in meditation. Oke, kemudian ini aku copy kemari. Ini masukin website kita. Oke, ini aku delete. Misalnya website kita apa? Meditative Mind. Contoh ya. Oke, kemudian slide berikutnya, tips pertama, start small. Oke, ini aku buat seperti ini, kemudian start small. Kemudian detailnya aku copy. Teksnya aku boleh gedein. Slide yang kedua, find a quiet space. Copy. Oke. Nah, lihat. Ini cepat kan ya? Teksnya juga aku gedein. Kemudian, satu lagi ya. Tips yang ketiga, focus on your breath. Dan copy paste kontennya ke sini.
Nah, dan seterusnya. Oke, kamu lihat ya, kita bisa tinggal langsung pindahin aja ke Canva nih. Nah, konten kita udah hampir selesai. Berikutnya, kita coba minta Canva mencarikan ide foto nih buat slide kita. Nah, kita bisa tulis, kita minta, please suggest pictures to use for each slide if you think that it does not need a photo, please say so. Oke, coba kita lihat apa nih suggestion dia buat foto. Nah, slide pertama dia bilang kita bisa gunakan image orang lagi meditasi. Kemudian yang kedua, image of a clock or timer or a person sitting cross-legged with a timer. Oke. Yang ketiga, you could use an image of someone sitting cross-legged. Oke, kita coba ya. Slide yang pertama, someone meditating or a calming background like a nature scene. Kita lihat di sini. Nah, kita kan di sini bisa pilih nih image meditation. Oke, coba pakai ini. Oke, kemudian yang kedua dia suggest apa nih? Start small. Start small berarti tadi dia suggest kita pakai foto clock ya, atau orang lagi duduk dengan timer in front of them. Well, bisa coba clock. Nah, ini contoh aja ya. Tentu kamu lihat mana yang lebih make sense ya. Ini mungkin geser agak sedikit kemari. Teksnya kita ganti jadi hitam deh buat yang ini. Nah, kemudian slide yang ketiga, find a quiet space, a quiet room. Ya, jadi tidak semua suggestionnya ChatGPT kita pakai, tentu kita pakai common sense ya. Dan kamu sebagai expert di bidang yang kamu mau sharing tentu lebih paham. Nah, tapi dengan adanya suggestion seperti ini, kita jadi punya ide nih. Kita nggak kosong sama sekali idenya. At least kita sudah punya panduannya like 70%, 80% udah sangat membantu. Nah, sisanya itu kita tinggal tweak sendiri. Kita mau gunakan kontennya atau foto yang seperti apa. Oke, misalnya quiet place. Oke, mungkin bisa pakai ini. Nah, ini aku masukin background deh biar cakep, biar bisa gampang kelihatan. Oke, ini mau juga boleh. Effect background. No, ini aja. Oke, so that's the idea. Kamu bisa lanjutin. Nah, aku mau sharing 2 tips lagi. Dengan ChatGPT, kamu sebenarnya bisa meminta dia untuk membuat gaya bahasa yang sesuai yang kamu mau. Misalnya kalau kamu mau gaya bahasa yang lebih santai, kamu bisa minta ChatGPT untuk membuatnya. Misalnya nih, kita mau buat Instagram bio ya untuk Instagram account kita. Let's see, create a fun and catchy Instagram bio for my Instagram account which talks about benefits of meditation. Oke, aku bisa pakai ini and masukin ke bio aku. Kita coba use more casual language or tone ya. Nah, aku lihat ya, jadi lebih santai gitu kan ya bahasanya. Hey there fellow seekers of Zen. Oke, nah jadi ini kamu bisa atur nih gaya bahasanya, mau formal, mau casual, oke, mau akademik, itu kamu bisa atur gaya bahasanya. Nah, yang ketujuh adalah repurpose content. Kalau kamu menemukan sumber artikel yang bagus dan kamu mau meminta ChatGPT untuk rewrite atau menulis ulang konten itu juga bisa. Oke, contoh ya misalnya nih. Misalnya aja kita temukan satu artikel yang sangat menarik dan menurut kita ini kita perlu sharing ke audience kita. Misalnya nih ya, how to make mindfulness a habit. Aku bisa copy paste, kemudian minta ChatGPT, please rewrite and summarize the text or the article below. Enter. Oke, ini kayaknya dia menulis ini sebagai pihak ketiga ya, kayak dia lagi membantu kita merangkum. Tapi aku mau membuat artikel ini sebagai ibaratnya kita menulisnya itu. Coba kita ulang, memberikan perintah ya. I want to rewrite the article for my audience using more casual tone. Oke, nah ini jadi lebih kayak kita yang menulis kan ya, dibandingkan kalau ini kan kayak dia lagi merangkum buat kitanya. Nah, jadi dia akan menulis ulang artikel yang tadi kita udah berikan dengan nada yang lebih santai, lebih casual.
Nah, jadi kalau misalnya kamu temukan artikel yang menarik, kamu bisa rewrite, dan of course tentu saja tips yang paling terakhir adalah coba segala sesuatu konten yang dibuat oleh ChatGPT, kamu harus periksa ulang. Karena again, gimana pun ChatGPT ini adalah sebuah AI, dan tentu saja kamu sebagai manusianya yang harus mengambil final decision apakah postingan ini sudah ready untuk diposting ke sosmed atau enggak. Oke, so make sure kamu recheck ulang dan tentu saja tambahkan personal style Anda. Jadi kayak misalnya aku membuat konten itu, walaupun aku menggunakan ChatGPT untuk membantu aku, tapi tetap karena aku punya style delivery aku sendiri, aku selalu mengubahnya lagi, menyesuaikan lagi dengan stylenya aku dalam men-sharing sebuah konten. Kamu juga bisa menjalankan postingan itu dengan boost post atau menjalankan iklan sehingga kamu bisa menjangkau lebih banyak lagi audience. Nah, kalau kamu mau mempelajari bagaimana cara menjalankan Instagram Ads ataupun Facebook Ads step by step, kamu bisa pelajari di course online saya di adsmastery.co. Anda juga bisa baca detail dan testimonialnya di sini. Oke, itulah video hari ini. Kira-kira kamu mau kita bahas apa lagi nih tentang ChatGPT? Silahkan tulis di bagian komen ya. See you in the next video.